Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Senang sekali saya Fitriani presenter pada hari ini dalam program Kajian Ramadan episode ke-8 dapat menemani Anda bersama dengan narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, yaitu Haji Muhammad Mauridi Masyudi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Beliau ini merupakan Wakil Khatib PCNU Kabupaten Bangkalan, Ketua Azwaja NU Kabupaten Bangkalan, dan juga merupakan Ketua BHR atau Badan Hisab Ru'yah Kabupaten Bangkalan. Berbicara masalah zakat fitrah yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu zakat fitrah sebagai cermin kesucian jiwa, merupakan hal-hal yang menjadi topik yang sering dibicarakan oleh umat Islam, apalagi mendekati pada Hari Raya Idul Fitri. Kiai, langsung saja mungkin esensi dari zakat fitrah itu sendiri bagaimana menurut pandangan Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusa TV yang dihormati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diminta untuk mengisi tentang zakat fitrah, segala esensi dan kaitan yang lain dengan zakat fitrah. Kami ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zakatul fitri ini adalah tuhratun lishaib. Bahwa zakat fitrah ini merupakan satu pembersih, satu penyucian bagi seorang mukmin yang berpuasa. Dari apa? Dari dosa-dosa orang mukmin di saat dia mengerjakan puasa. Misalnya dia itu saat berpuasa dia sering gosip, sering berbicara tidak baik, atau sering berbuat maksiat padahal dia itu berdosa. Padahal dia itu berpuasa. Maka cara menyucikan puasa dari dosa-dosa yang dikerjakan agar puasa ini tetap suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkanlah, disyariatkanlah zakatul fitrah atau zakat fitri yang biasanya dikerjakan setelah akhir dari bulan Ramadan ini. Dan juga saya ingat sebuah hadis Nabi itu isinya begini. As-saum itu, saumul mukmin itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Bahwa puasanya seorang mukmin ini tergelantungan di antaranya langit dan bumi. Di antara langit dan bumi. Terus ini artinya maksudnya dia tidak naik, masih belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya puasa ini naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pendorongnya untuk naik ke atas itu adalah zakatul fitrah. Ya. Jadi mereka melaksanakan zakat fitrah. Zakat itu artinya, zakat itu sendiri sebenarnya ya kesucian atau menyucikan diri. Jadi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mampu menyucikan dirinya. Itu arti dari zakat itu sendiri. Sedangkan fitrah itu juga kesucian. Jadi dengan berzakat fitrah, maka orang itu melakukan penyucian dirinya sehingga dia kembali menuju fitrah yang asli, yaitu bebas dari kekotoran, bebas dari dosa dan lain sebagainya. Jadi memang zakat fitrah itu sendiri selalu diberikan di bulan suci Ramadan, yang Kiai. Ya, waktu pelaksanaan zakat fitrah itu perlu juga diingat dan perlu diketahui bahwa kewajiban zakat fitrah itu begitu memasuki malam hari raya. Jadi kalau saat ini insya Allah hari raya ini akan terjadi pada hari Kamis. Malam Kamis ini sudah malam hari raya. Jadi malam Kamis itu sudah ada tarawih lagi.
Tarawih kalau ini tidak ada ru'yah ya. Kalau tidak ada ru'yah se-Indonesia, tidak ada isbat juga dari pemerintah. Dan menurut perhitungan hisab memang insya Allah hari rayanya nanti hari Kamis. Jadi begitu memasuki malam Kamis itu memasuki mulai wajibnya zakat fitrah, pelaksanaan zakat fitrah. Sampai kapan zakat fitrah ini? Zakat fitrah dilaksanakan mulai dari malam Kamis sampai sebelum pelaksanaan hari raya. Ini yang baik, yang baik. Jika memberikan zakat fitrah itu setelah pelaksanaan hari raya maka tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sampai malam. Kalau malam mengakhirkan zakat sampai malam itu, malam tanggal 2 bulan Syawal, dia berdosa. Dan zakat ini namanya sudah zakat qadha namanya. Zakat qadha. Jadi pelaksanaan pemberiannya mulai dari itu. Yang waktu yang wajib. Tapi mendahulukan memberikan zakat fitrah itu boleh. Begitu memasuki bulan Ramadan. Begitu memasuki bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan dia sudah boleh mengeluarkan zakat. Itu istilahnya kalau di kitab itu takjiluz zakat. Mendahulukan pemberian zakat sebelum waktunya. Sebelum waktu sudah memberikan zakat. Itu namanya takjiluz zakat. Takjiluz zakatul fitrah ini mulai masuk tanggal 1 Ramadan. Begitu tanggal 1 Ramadan masuk maka dia boleh sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi perlu diingat, misalnya ada orang memberikan zakat fitrah itu awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, artinya masih dalam bulan Ramadan. Kemudian orang ini meninggal sebelum hari raya, ya. Sebelum malam hari raya dia meninggal. Tidak berkesempatan gitu ya Kiai ya? Enggak, dia ini memberikan zakat terlebih dahulu. Misalnya tanggal 2 dia ngasih zakat fitrahnya. Ini zakat fitrah saya, artinya mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian sebelum hari raya dia kok meninggal dunia. Maka zakat tadi yang dikeluarkan itu jadi gagal. Si penerima zakat itu sendiri harus mengembalikan zakatnya kepada keluarga. Orang yang tadi itu meninggal. Jadi pelaksanaannya aslinya pada malam hari raya sampai hari raya itu sendiri sampai besoknya. Kemudian boleh mendahulukan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Berbicara masalah berdosa tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa memang zakat fitrah ini diwajibkan gitu ya Kiai untuk semua masyarakat atau semua umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa gitu ya Kiai. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang misalkan tidak mampu untuk memberikan zakat itu, bagaimana Kiai? Nah, ini perlu saya luruskan ya, bahwa zakat fitrah ini wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Baik balik atau tidak balik, puasa atau tidak puasa, tetap wajib bayar zakat ya. Nanti saya tidak puasa tidak perlu zakat, enggak, itu tetap wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Semuanya orang Islam atau anaknya orang Islam, walaupun dia masih bayi, dia tetap berkewajiban mengeluarkan zakat. Ukurannya ini begini. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang nututi hidup malam hari raya, ya. Dia itu bertemu dengan malam hari raya, bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan awal malam hari raya. Ini berkewajiban mengeluarkan zakat. Contohnya begini, ada anak kecil lahir sebelum maghrib terakhir bulan Ramadan, artinya malam hari raya, lebaran gitu. Nah, malam lebaran sebelum maghrib, dia ini lahir, anak kecil ini lahir. Setelah lahir adzan maghrib malam hari raya, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Karena dia nututi
akhir bulan Ramadan. Ada waktu sedikit yang dia nututi dari bulan Ramadan dan dia juga masuk ke bulan Syawal. Beda dengan bayi yang lahir malam hari raya. Setelahnya maghrib ada bayi lahir. Maka bayi yang lahir di malam itu tidak berkewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa tidak kewajiban? Karena tidak nututi Ramadan, ya, tidak nututi Ramadan. Atau orang yang meninggal, orang meninggal. Meninggalnya kapan? Setelahnya maghrib malam hari raya. Dia wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, kenapa? Karena dia nututi Ramadan dan malam hari raya. Tapi kalau dia meninggalnya itu sebelum maghrib, jadi maghrib kurang 10 menit dia meninggal. Dapat 10 menit adzan maghrib. Maka orang ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena orang ini tidak nututi awal malam hari raya. Ya. Lalu siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya ini? Ya. Yang wajib mengeluarkan zakatnya anak kecil tadi, anak yang masih bayi, kan anak bayi kan masih belum punya apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa. Tetap dia wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan zakatnya itu siapa? Yang mengeluarkan zakatnya adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah pada dia. Walinya gitu ya, Kiai. Nah, walinya. Jadi seorang suami ini berkewajiban untuk menzakati istri, anaknya, ya, istri dan anak-anaknya. Ini kewajiban seorang suami. Istri ini misalnya istrinya kaya, suaminya miskin. Tetap ini yang harus membayar zakatnya ya tetap suaminya. Kalau misalnya si suami ini tidak mampu, memang tidak punya apa-apa, maka tidak wajib zakat itu. Istri yang kaya tadi itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia kewajibannya suami. Tapi dia boleh mengeluarkan zakatnya sendiri. Suami istri yang kaya tadi, dia boleh mengeluarkan zakatnya ke suaminya karena suaminya miskin. Ya. Boleh. Jadi yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang punya kewajiban untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab dirinya, termasuk orang tua. Kalau punya orang tua, kita misalnya kita punya orang tua miskin, kemudian kita ini mampu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya orang tua kita. Atau sebaliknya, orang tua punya anak yang anaknya tidak mampu, maka orang tua wajib mengeluarkan zakat anaknya, gitu. Kemudian Kiai, misalkan ketika seorang anak sudah berkeluarga dan kemudian ayahnya masih berkeinginan untuk menzakati anaknya tersebut meskipun sudah ada suami yang seharusnya menanggung zakatnya, itu apakah boleh Kiai? Misalnya ada seseorang ingin mengeluarkan zakat anaknya, ya, sedangkan anaknya sudah punya tanggung jawab, sudah ada yang bertanggung jawab untuk anaknya. Misalnya si anak punya suami, atau ya suami itu sendiri misalnya zakatnya dikeluarkan oleh ayahnya padahal dia sendiri sudah berkeluarga, berkeluarga dan berkewajiban sendiri untuk mengeluarkan zakat, lalu dikeluarkan oleh orang lain, maka itu hukumnya boleh asalkan ada pemberitahuan. Jadi misalnya saya mau menzakati sampean, sedangkan saya tidak punya hak untuk menzakati, ya. Mengeluarkan zakatnya, tidak punya tanggung jawab, tidak ada hubungan apa-apa lah. Maka saya tidak bisa mengeluarkan zakatnya Anda dengan cara minta izin dulu. Jadi, Mbak, zakat sampean, zakat fitrah sampean saya yang bayarkan. Nah itu, oh ya, boleh. Kalau misalnya saya tidak ngasih tahu, maka tidak boleh. Seperti tadi itu, ya. Orang tua mau menzakati anaknya yang anaknya punya punya tanggung jawab sendiri lah, anaknya sudah mampu. Ini banyak memang terjadi di Madura, ya. Anaknya ada di Jakarta, anaknya ada di Malaysia. Ini oleh orang tuanya dizakati di sini karena kebiasaan dulu lah. Bagaimana hukumnya itu? Boleh asalkan ngasih tahu. Nah,
Zakat fitrah kamu saya yang bayarkan. Oh oke. Boleh itu. Dan sah. Kalau udah ngasih tahu udah sah. Jadi sedekah biasa. Kemudian jika misalkan Kiai tanpa sengaja terjadi bentrok zakat, misalkan dizakatkan oleh orang lain, tapi kemudian juga dizakatkan oleh orang tuanya sendiri, tapi tanpa ada konfirmasi, yang kemudian tanpa sengaja terjadi double zakat fitrah gitu ya, anggapnya Kiai, itu bagaimana Kiai? Apakah ada salah satu yang gugur atau diterima dua-duanya Kiai? Ya tentunya dua-duanya tetap menjadi ibadah. Hanya nilai ibadah itu ada yang bernilai wajib, ada yang bernilai sunnah. Yang bernilai wajib yang mana? Ya yang sesuai dengan kriteria. Artinya dia sudah minta izin, sudah memberitahu bahwa akan dikeluarkan zakatnya. Berarti ini bernilai wajib. Yang tidak itu bernilai sunnah. Nah, sunnah dan wajib ini memang berbeda nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah kategori umur misalkan kayak antara bayi, antara anak-anak dan juga ada orang dewasa, apakah ada kadar-kadar tertentu atau ukuran tertentu zakat fitrah itu sendiri dikeluarkan Kiai? Ini zakat fitrah ini sekarang sedang terjadi viral di medsos ya, tentang zakat fitrah. Jadi begini, zakat fitrah ini adalah ukurannya satu sok dari makanan pokok. Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Misalnya kalau di Indonesia itu makan pokoknya itu ya beras putih, beras jagung sama saja ya. Kalau Mbak mau zakat beras jagung boleh gitu loh. Karena zakat beras jagung itu juga termasuk makanan pokok di tempat kita. Terus ukurannya satu sok. Berapa satu sok ini kalau diukurkan dengan timbangan? Ukuran dengan timbangan satu sok itu 2 kilo 7 on. Jadi 2,7. 2 kilo 7 on. Ukurannya satu sok ya. Ukuran satu sok itu sekian. Kemudian ada zakat itu sekarang banyak terjadi pakai uang. Ya, diuangkan gitu ya. Diuangkan. Kemudian viral memang di media itu. Jadi kalau zakat fitrah ini katanya kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh diuangkan. Yang boleh menguangkan itu adalah pakai mazhab Hanafi. Sedangkan ukuran dalam mazhab Hanafi itu berbeda dengan ukuran dalam mazhab Syafi'i. Dulu banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hal itu. Saya memang menjawab, ya tidak usah repot-repot dengan itu. Jadi kalau di medsos itu yang viral itu kan harus, kalau diuangkan harus 200.000. Kalau menurut saya ya tetap 2,7 kilo. Ini kalau diuangkan berapa ya 30.000 ya sudah cukup. 30.000 sebagai pengganti dari beras. Iya, tidak usah diukurkan ke sana. Kenapa saya berpegangan ini? Saya berpegangan dengan pendapatnya Syekh Khalil dalam kitabnya, yaitu Matnus Syarif. Jadi dalam kitab Matnus Syarif itu Syekh Khalil itu dengan tegas mengatakan wa yajuzu ahdul qimah. Nah, itu di bab zakatul fitrah ya. Jadi Syekh Khalil itu mengatakan boleh mengambil zakat fitrah. Dan ternyata akhir-akhir ini juga muncul keputusan dari PBNU ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama itu memang memperbolehkan zakat pakai uang dengan ukuran beras inda Syafi'i. Dengan ukuran beras menurut Imam Syafi'i. Jadi tetap 2,7 ya, kalau diuangkan ya berapa, yang misalnya 30 ya sudah cukup itu 30. Dan saya kira pendapat dari Syekh Khalil ini bisa diambil, beliau itu dengan ijtihad. Saya kira kapasitas beliau itu sudah bisa untuk diikuti. Karena beliau itu bukan ulama kelas lokal ya. Beliau adalah ulama yang kelasnya sudah dunia dan sanad keilmuan beliau itu memang diakui
di internasional, kelas dunia menurut saya itu. Dan beliau juga diakui sebagai ahadu ulama Syafi'iyah, salah satu ulama besarnya mazhab Syafi'i. Jadi ahadu Syafi'iyah ini walaupun bertentangan dengan imamnya itu tidak apa-apa mereka diikuti, seperti Imam Ustukhri itu juga bertentangan dengan Imam Syafi'i dalam bidang najis, sampai sekarang ya diakui. Jadi masih dalam lingkup, tetap masih dalam lingkup Syafi'iyah. Nah, pendapat beliau itu saya kira memang perlu juga disebarkan untuk menguatkan pendapat beliau itu sehingga bisa diakui oleh ulama-ulama di Indonesia. Masih dalam lingkup zakat fitrah Kiai, siapa saja yang berkewajiban atau yang mempunyai kewenangan untuk menerima zakat fitrah tersebut? Apakah ada syarat-syarat tertentu orang bisa menerima zakat fitrah Kiai? Ya, zakat secara keseluruhan, bukan hanya zakat fitrah ya. Karena zakat itu banyak, ada zakatul mal, ada zakatul nabat, ada zakatul syuru, ya, ada zakatul tijarah, ada zakatul fitrah. Zakat-zakat yang banyak itu dikeluarkan kepada siapa? Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan. Ada 8 golongan yang boleh menerima zakat. 8 golongan yang boleh menerima zakat. Siapaan golongan ini? Ada innamas shadaqatu lil fuqara, ada fakir, ada miskin. Jadi fakir dan miskin itu beda. Kadang-kadang ini dicampur aduk. Ya fakir miskin katanya. Ya, fakir miskin. Lah fakir dan miskin itu beda. Siapa fakir itu? Dan siapa miskin? Fakir ini adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan tapi tidak sampai mencapai separuh dari kebutuhannya. Itu namanya kategori fakir. Ya. Jadi misalnya orang ini kebutuhan sehari-harinya 100.000 untuk biaya hidup dirinya dan anak-anak. Misalnya kebutuhan normal, kebutuhan sederhananya 100.000. Dia punya penghasilan 30.000 atau penghasilan 40.000, berarti dia masuk kategori fakir. Ya. Kalau miskin ini orang yang penghasilannya itu lebih dari separuh tapi tidak mencapai 100%. Kalau orang punya kebutuhan 100.000 per harinya, kok penghasilan dia 70, maka dia namanya miskin. Kategori miskin. Jadi fakir, miskin, ya. Fuqara wal masakin wal amilin, ini ada amil zakat. Amil zakat ini saya kira zakat itu yang paling pas memang diberikan kepada amil. Ya, pada amil zakat. Amil zakat ini siapa? Amil zakat ini adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Untuk mengambil zakatnya orang, untuk mengurusi zakat, menerima zakatnya orang. Lalu oleh dia hasil dari zakat yang dikumpulkan itu didistribusikan kepada mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Ya. Ada amil. Kalau di Indonesia itu ada Basnas, juga ada organisasi di NU itu ada juga, ya. Ada Lazisnu. Juga ada Pondok Pesantren Sidogiri itu ada LAS namanya, Lembaga Amil Zakat. Juga ada lembaga-lembaga yang lain yang secara resmi dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk menjadi amil. Jadi ada 8, ada amilin, wal mu'allafa, ada orang yang baru masuk Islam itu boleh diberi zakat. Ada gharimin, orang yang banyak hutangnya, itu boleh menerima zakat. Mon banyak utang boleh menerima zakat. Bola andi utang boleh menerima zakat fitrah.
Masuk ada gharimin. Punya utang online sama zakat. Ya. Kebalen. Diberitahukan nanti. Yang saya berhutang punya banyak gitu utang ya. gitu. Saya punya utang ini. Berarti saya boleh nerima zakat gitu. Ya. Ada gharimin, ada fi sabilillah. Ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini musafir. Musafir yang kekurangan bekal di pertengahan jalan, maka dia boleh. Ada zakat ini yang menurut saya itu keliru di tengah-tengah masyarakat itu. Ada zakat diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada janda katanya. Ya. Janda apalagi jandanya milih-milih. Nah, ini tambah dasar ini zakatnya. Salah kaprah ya Kiai. Ya. Ini janda misalnya ya. Atas nama janda itu tidak bisa menerima zakat. Misalnya walaupun dia janda tapi dia cukup. Tidak boleh menerima zakat. Janda ini punya penghasilan. Dia sebagai janda, misalnya janda anak satu, kebutuhan sehari-hari hanya 50.000. Dia bekerja cukup dengan uang ini, dengan penghasilannya. Kemudian dia menerima atas nama jandanya, tidak boleh. Ya. Atau anak yatim, atas nama anak yatim tidak boleh. Atau atas nama kiai, nah ini juga tidak boleh. Ya ini masih dalam tanda petik ya, masih banyak-banyak lah. Ada pendapat kiai itu masuk kepada sabilillah karena memang mereka berjuang dalam agama Allah. Itu hilaf-hilafnya. Yang jelas yang diartikan sabilillah itu di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang berperang dalam membela agama Allah. Jadi kalau bagi saya ustadz atau kiai, saya kira lebih banyak kepada fakir dan miskinnya. Kadang-kadang juga ghariminnya juga masuk. Ustadz kadang-kadang punya utang. Jadi masuk ke itunya saja. Sudah usah atas nama ustadz ya. Usah atas nama. Kalau ustadz ini kebanyakan memang tak punya utang. Iyalah karena melarat itu memang ustadz itu ya. Atau kadang diberikan kepada guru ngajinya gitu ya Kiai, tapi guru ngajinya juga memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu tadi, ibaratnya melalui dua jalur gitu, apakah masih sama boleh Kiai? Oh iya, tidak apa-apa. Jadi misalnya guru ngajinya saya merasa cukup, saya merasa tidak berhak dapat zakat ini, kemudian oleh guru ngajinya dikasihkan kepada orang lain, itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Kemudian Kiai, apa saja sanksi atau kerugian-kerugian untuk orang-orang yang mampu namun enggan untuk memberikan zakat fitrah Kiai? Orang yang tidak mau berzakat itu besok uangnya itu akan jadi ular, ya, akan jadi ular di akhirat itu, di neraka jahanam itu. Dia akan memakan, memangsa, melilit orang ini nanti, akan menyiksa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Begini ya, orang yang berkewajiban zakat dan tidak mengeluarkan zakat itu sama saja dengan mencuri. Kenapa? Begitu orang ini punya kewajiban zakat, maka harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu sekian, ini sudah bukan miliknya dia. Maaf ya, misalnya saya ini kaya dan saya ini harus berzakat karena kekayaan saya. Kemudian saya tidak mengeluarkan zakat. Misalnya harta saya ini dicuri oleh pencuri, ya. Persis sebanyak kewajiban keluar zakat saya ini. Maka si pencuri ini tidak usah dihukum itu menurut ajaran Islam. Kenapa? Karena yang dicuri itu adalah harta yang memang harus keluar dari orang ini. Bahkan kalau si pencurinya ini termasuk kategori yang 8 ini, oh boleh itu sudah, langsung halal itu. Ya. Kok si pencuri ini misalnya orang miskin yang nyuri, ya berarti langsung halal. Kenapa? Dia mengambil haknya dia. Gitu. Tapi begini ya, dalam mengeluarkan zakat itu ulama lebih banyak berpendapat itu paling sedikit tiga orang atau 3 kelompok. Jadi
kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah misalnya, satu zakat fitrah ini lebih baik dipecah menjadi 3. Misalnya kalau berzakatnya 3 kilo, 1 kilonya ke ini, 1 kilonya ke ini, 1 kilonya ke ini. Ini lebih bagus daripada misalnya berzakat 3 kilo diberikan kepada 1 orang. Karena apa? Kebanyakan dari ulama itu tidak mengesahkan kalau hanya diberikan kepada 1 orang. Minimal diberikan kepada 3 orang. Meskipun nanti jumlah tadi kadarnya misalkan sejumlah 3 kilo itu terpisah-pisah gitu nggak apa-apa ya Kiai? Iya. Maka itu yang lebih baik. Bahkan kalau saya setiap tahun memang begitu. Jadi zakat ini saya ambil sedikit-sedikit. Punya saya sedikit. Kemudian punya istri saya sedikit dimasukkan ke satu tempat ya. Ini zakatnya istri saya, ambil sedikit. Ini zakatnya anak saya. Ini anak saya yang satunya. Jadi yang mestinya misalnya di 1 kilo ya jadi banyak di sini ini, numpuk juga ya. Numpuk juga. Satu bungkus zakat ini berisi zakatnya 6 orang. Jadi satu bungkus berisi zakatnya 6 orang, tapi ini tidak sampai itu ukurannya. Kenapa? Karena sudah dipecah-pecah menjadi banyak. Maka zakat ini jadi merata, jadi ke dia, ke satunya, terus ke satunya, gitu. Lalu mengapa zakat fitrah itu sendiri bisa mencerminkan kesucian jiwa Kiai? Apakah tidak ditakutkan ketika zakat fitrah itu sendiri diwajibkan kepada umat Islam, maka umat Islam itu merasa ini tuh kewajiban yang harus dilakukan? Berbeda dengan orang yang benar-benar dari hatinya atau dari jiwanya ingin memberikan zakat itu sendiri Kiai. Kenapa bisa dijadikan cerminan kesucian jiwa Kiai? Iya, tentunya cerminan kesucian jiwa ini memang harus dikerjakan dengan cara yang ikhlas. Kalau kewajiban ini ikhlas tidak ikhlas, dia tetap wajib kan? Kayak sholat lah, sholat duhur. Riya tidak riya, ia tetap wajib mengerjakan itu. Sakit tidak sakit tetap wajib. Ikhlas tidak ikhlas, ia tetap wajib mengerjakan. Karena itu satu kewajiban. Yang namanya kewajiban harus dikerjakan kecuali memang tidak ada kemampuan. Ya, kalau memang tidak mampu maka tidak wajib. Jadi menurut saya ibadah yang wajib karena harus dikerjakan, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus dia kerjakan, maka kerjakanlah ibadah ini dengan ikhlas. Biar kan tidak rugi ya. Iya, rugi. Ikhlas tidak ikhlas wajib kan? Lebih baik ikhlas gitu, agar zakat fitrah ini betul-betul bermakna seperti zakat fitrah, yaitu penyucian jiwa. Begitu. Kemudian Kiai yang terakhir, closing statement dari Kiai tentang pentingnya zakat fitrah untuk umat Islam dan juga sekaligus pesan untuk pemirsa Nusa TV di rumah agar melaksanakan zakat fitrah itu dengan hati dan jiwa yang bersih serta ikhlas Kiai. Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa Nusa TV, juga pendengar Nusa TV dimanapun Anda berada, saya berharap momen Ramadan ini memang harus kita jadikan momen yang tepat untuk penyucian jiwa kita. Jadi satu-satunya bulan dalam 1 tahun, momen yang paling tepat menyucikan jiwa yang memang bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini diturunkannya rahmat oleh Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu saja sudah nilainya sama dengan 80 tahun lebih. Ya. 1 malam itu. Kemudian di akhir Ramadan ini melaksanakan zakatul fitrah. Zakat penyucian jiwa. Zakatul fitrah ini zakatnya badan kita sendiri, agar badan kita ini bisa suci. Jadi mandi dengan zakatul fitrah, maka badan ini menjadi suci. Agar benar-benar suci seperti apa yang didauhkan oleh Nabi, kayaumi waladathu ummuh. Dia seperti baru lahir ke dunia. Bagaimana baru lahir ke dunia ini?
ya itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi dia benar-benar suci, lahir tanpa dosa. Bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah ini, maka kita menjadi manusia yang benar-benar keluar dalam keadaan suci, tanpa noda, tanpa dosa di dalam diri kita. Sebenarnya hidup ini memang janganlah kita terpedaya dalam kehidupan ini oleh keindahan-keindahan dunia. Karena apa? Karena masih ada kehidupan nanti setelah ini. Kehidupan di alam kubur ini merupakan awal dari kehidupan akhirat. Namun kehidupan di alam kubur ini juga bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa menjadi taman surga, juga bisa menjadi hufratun min hufarin niron, bisa menjadi jurang neraka. Kehidupan di alam kubur ditentukan oleh kehidupan kita di saat kita hidup di dunia. Apakah kita sudah banyak bekal kita untuk menghadapi kematian nanti? Oleh karena itu, mari kita semua saling sadar dan saling menyadarkan. Tawasau bis sabri, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berpesan dengan kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan ibadah juga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para kru yang ada di sini, juga kepada para pemirsa Nusa TV. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan dan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa kajian Ramadan hari ini dalam tema zakat fitrah sebagai cermin kesucian jiwa. Closing statement dari saya, berzakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, namun berzakat merupakan tanda usaha kita untuk mensucikan diri serta harta yang dimiliki. Sebentar lagi Lebaran tiba, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saya Fitriani dari Studio Nusa TV mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para pemirsa Nusa TV di rumah untuk menyaksikan program kajian Ramadan episode 6 hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk berzakat fitrah dan saling mengingatkan antar sesama. Sampai jumpa dalam kajian Ramadan episode ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah beriman.